25, Murong Ho. Cayun akhirnya berhasil menghentikan Yang Jen setelah banyak usaha. Setelah mereka sarapan, Cayun awalnya ingin keluar untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Jen benar-benar ingin membuat pil? Dibiarkan tanpa pilihan, Cayun harus menemaninya keluar dan membeli perapian pil. Untungnya, perapian pil tidak mahal, tetapi setelah tiba-tiba membeli barang itu, mereka berdua sekarang memiliki kurang dari 10 tel perak. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengubah pendapatnya tentang Yang Jen. Ketika mereka kembali dengan perapian pil, seorang pelanggan datang ke pintu. Beruang Junior yang menghilang setelah menggantung plakat di pagi hari, entah bagaimana mendapatkan pelanggan melalui metode yang tidak diketahui. Selain itu, meskipun Beruang Junior tidak terlalu fasih berbicara, Beruang Junior berhasil terus mengobrol dan membuat pelanggan menunggu dengan sabar di luar pintu. Tiba-tiba, Beruang Junior melihat Yang Jen kembali dan berteriak. Yang Jen, cepatlah. Ada pelanggan di sini. Suaranya yang seperti banteng bergema hingga ke ujung jalan. Meskipun tidak banyak pejalan kaki di sepanjang jalan, mereka semua tertarik dengan suara Beruang Junior. Pelanggan? Pelanggan apa? Apakah seseorang melakukan bisnis di sini? Orang-orang ini penasaran, jadi mereka datang untuk melihat apa yang terjadi. Memegang perapian pil di tangannya, Yang Jen mau tidak mau mempercepat langkahnya. Bisnis pertama Yang Jen dalam hidup ini. Meskipun alkimia seperti makanan untuknya, namun Yang Jen tetap bersemangat untuk memulai bisnis pertamanya sejak Yang Jen terlahir kembali. Apakah kamu ingin pil? Mengabaikan keringat di dahinya, Yang Jen meletakkan kompor pil di tanah dengan keras dan bertanya dengan ramah. Ya. Melihat penampilan Yang Jen kali ini, pengunjung tersebut sempat ragu karena perapian pil yang baru dibeli dan plakat baru itu. Tempat ini tampak kumuh. Saudaraku, jangan khawatir, alkimia adalah hal normal untuk Yang Jen. Ini adalah perapian pil ke-10 yang dia gunakan. Yang Jen sangat berpengalaman. Jika terjadi kesalahan, aku, Beruang Junior, akan menanggung biayanya. Melihat para tamu ragu-ragu, Beruang Junior segera menggunakan teknik penjualan miliknya, dan ketika Yang Jen mendengar ini, Yang Jen memandang Beruang Junior dengan hormat. Betapa pintarnya. Jika idiot ini bisa mengatakan sesuatu seperti ini, apakah dia benar-benar sebodoh kelihatannya? Benarkah? Pengunjung itu melihat sekeliling dengan curiga. Tentu saja. Yang Jen segera mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku berada di tempat lain sebelumnya, jadi kamu belum pernah mendengar tentang ini. Namanya Pabrik Pemurnian Bersaudara. Nama ini sangat terkenal di dunia luar, dan hanya perlu 4 kali untuk membuat pil alkimia di sini. Tidak ada biaya penanganan, jika aku gagal 4 kali, kamu akan diberi kompensasi 2 kali lipat. Jika Yang Jen dikejutkan oleh Beruang Junior barusan, Cayun adalah orang dikejutkan oleh Yang Jen kali ini. Apakah ini masih tuan muda miliknya? Apakah Yang Jen pernah berlatih alkimia sebelumnya? Mengapa Yang Jen sama sekali tidak menyadari hal ini? Ketika Yang Jen mengatakan ini, Yang Jen tidak tampak tersipu dan tangannya tidak gemetar. Tuan muda. Cayun menarik Yang Jen dari belakang dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Yang Jen mencegahnya. Benarkah? Dengan kesepakatan yang bagus, pelanggan tidak bisa tidak tergoda tidak peduli seberapa mencurigakannya Yang Jen. Kita bisa membuat kontrak. Yang Jen menepuk dadanya dan berkata, itu tidak perlu. Tamu itu melambaikan tangannya. Kamu tidak mau merusak merekmu di depan begitu banyak orang. Ya, aku akan memurnikan apel kai darah di sini. Jika kamu benar-benar dapat berhasil memurnikannya dalam 4 kali dengan biaya penanganan sebesar apapun, aku hanya akan datang kepada kamu jika aku membutuhkan alkimia di masa depan. Ngomong-ngomong, standarku sangat tinggi. Tidak masalah. Yang Jen berkata dengan berani. Beruang Junior, jaga para tamu. Aku akan selesai beberapa saat lagi. Setelah Yang Jen selesai berbicara, Yang Jen membawa perapian pil langsung kembali ke halaman belakang. Di halaman belakang, perapian pil sudah menyala. Cayun menatap Yang Jen dengan khawatir. Cayun benar-benar tidak bisa mengerti. Apa yang terjadi dengan Yang Jen, dan mengapa Yang Jen tiba-tiba menjadi seperti ini? Dalam ingatannya, Yang Jen adalah orang yang adil. Jika Yang Jen menemukan ketidakadilan, Yang Jen akan selalu membantu. Tetapi Yang Jen benar-benar berubah setelah datang ke kota Moukan. Yang Jen telah ditipu seperti itu. Mereka tidak punya uang untuk kompensasi, bahkan jika mereka punya, tidak perlu repot dengan kompensasi seperti itu. Melihat Yang Jen berpikir untuk waktu yang lama, Cayun pikir Yang Jen merenungkan tindakannya, dan ingin mengambil kesempatan untuk membujuknya, tetapi Cayun melihat Yang Jen bertepuk tangan. Lupakan saja, membuat pil berkualitas tinggi akan menarik terlalu banyak perhatian. Aku akan menunggu sebentar dan membuat pil berkualitas menengah dulu. Setelah mengucapkan kata-kata ini pada dirinya sendiri, Yang Jen meletakkan tangannya di perapian pil. Napas vital bergerak masuk dan api di perapian pil berkobar.
sekarang berbeda dari sebelumnya. Saat itu, Yang Jen belum memulihkan pembuluh talinya dan hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikan api, tapi sekarang, Yang Jen bisa menggunakan napas vital. Yang Jen tidak membutuhkan kekuatan spiritual untuk memurnikan pil obat tingkat rendah. Melihat Yang Jen memasukkan bahan obat-obatan ke dalam perapian pil satu persatu, Cai Yun tahu bahwa ada banyak pil. Cai Yuan memegangi kepalanya, merasa tertekan, sudah memikirkan bagaimana mereka akan mengganti uang itu. Hah? Apakah itu aroma obat? Setelah memikirkannya, dan tepat ketika Cai Yun memeras otaknya dan tidak tahu harus berbuat apa, aroma obat tiba-tiba sampai ke hidungnya. Ini. Tubuh Cai Yun gemetar saat Cai Yun mengangkat kepalanya, tepat pada waktunya untuk melihat Yang Jen mengumpulkan pil. Pil kai darah berkilauan di bawah sinar matahari, dan aroma obat kuat terpancar dari pil kai darah di tangan Yang Jen. Cai Yun merasa otaknya berhenti bekerja saat itu. Yang Jen telah membuat pil obat. Sambil memegang pil kai darah di tangannya, wajah Yang Jen acuh tak acuh. Di mana botol kecil yang baru saja aku beli? Aku akan mengemasnya, atau kita akan terlihat tidak profesional. Cai Yun mengangguk datar dan menyerahkan botol porselen seukuran telapak tangan pada Yang Jen. Yang Jen mengambilnya, memasukkan pil kai darah ke dalamnya, lalu pergi. Setelah Yang Jen pergi, Cai Yun melompat dan pergi ke perapian pil untuk memeriksanya dari atas hingga bawah. Pasti ada hantu. Pasti ada hantu. Ada yang salah dengan perapian pil ini. Ketika Yang Jen datang ke ruang depan dengan banyak pil kai darah kualitas menengah yang telah dimurnikan, beruang junior masih mengoceh tentang sesuatu kepada pelanggan. Orang-orang yang menonton tadi belum pergi, jumlah orang bahkan bertambah, karena mereka semua menunggu yang lain. Pemurnian pil yang hanya membutuhkan 4 kali pemurnian, juga tanpa biaya penanganan. Ini mungkin toko pertama di kota Moikan yang dapat melakukan hal itu. Mereka semua ingin melihat apakah hal ini akan berhasil atau gagal dengan mata mereka sendiri. Hei, dia di sini. Dia di sini. Melihat Yang Jen, penonton langsung berteriak. Apakah dia kakak itu? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu mudah? Kerumunan terkejut. Banyak orang belum pernah melihat Yang Jen sebelumnya dan berpikir bahwa kakak dari pabrik pemurnian bersaudara pastilah ahli alkimia tua. Dengan demikian, mereka semua menjadi bingung ketika melihat Yang Jen. Mengabaikan kebingungan semua orang, Yang Jen langsung mendatangi orang yang datang untuk meminta pil. Maaf menunggu lama. Silakan periksa pesananmu. Menyerahkan botol porselen di tangannya, pria itu mengambilnya dengan curiga, lalu membukanya. Luar biasa. Kilatan cahaya melintas melewati mata pria itu mengacungkan jempol. Aku mengagumimu karena mampu memurnikan pil kai darah kualitas menengah dalam waktu sesingkat itu. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku adalah Murong Ho dari Kota Raja Obat. Jika kamu tertarik, kita bisa bekerja sama. Kota Raja Obat sedang kekurangan bahan obat-obatan. Aku akan kembali padamu setelah 3 hari. Aku berharap kamu bisa mempertimbangkan penawaran ini selama 3 hari tersebut. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Murong Ho sepertinya terburu-buru dan langsung pergi dari sana, meninggalkan kerumunan yang berteriak-teriak untuk sementara waktu. Bab 26, tidak menginginkan uang. Dari Kota Raja Obat ya? Oh, tadi dia bilang siapa namanya? Murong Ho. Apa? Murong Ho? Seperti tuan muda dari Kota Raja Obat? Apakah kamu bodoh? Tentu saja itu dia. Dia masih berani masuk ke Kota Moikan? Kota Raja Obat dan keluarga Sima bertentangan, bukan? Jadi kenapa dia ada di sini? Jangan tanya aku. Bagaimana aku tahu? Murong Ho, tuan muda dari Kota Raja Obat. Yang Jen mengangguk tanpa suara. Betapa menariknya bahwa klien pertamanya adalah klien besar. Tampaknya beruang junior benar-benar cukup mampu, karena Yang Jen tidak mengetahui asal-usul keluarga Sima, Yang Jen juga tidak peduli selama ada uang yang akan dihasilkan. Ketika 3 bagian yang tersisa dari bahan obat-obatan semuanya telah dimurnikan menjadi pil kai darah, Cai Yun akhirnya dipaksa untuk menerima bahwa tuan muda tidak bercanda, dan tuan muda merupakan jenius dalam alkimia, sangat mampu meramu setiap pil yang bisa dibayangkan dengan tingkat kesuksesan yang sempurna. Namun, itu juga membuat Cai Yun sangat tertekan. Bagaimana Cai Yun bisa begitu mengabaikan tuan muda yang begitu mahir ahli alkimia? Oh, betapa gagalnya Cai Yun sebagai pembantu pribadi. Cai Yun tidak tahu, tentu saja, bahwa tuan muda yang sekarang bukan lagi tuan muda yang dulu. Pada malam hari, dalam cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip, Cai Yun memasuki kamar Yang Jen. Murong Ho telah menjadi satu-satunya urusan mereka hari itu. Sementara beruang junior ingin pergi dan mendapatkan lebih banyak pelanggan, Yang Jen telah menghentikannya dengan pil kai darah. Banyak orang sudah tahu tentang pabrik pemurnian bersaudara, kabar itu pasti akan menyebar. Namun, kecepatan yang berlebihan bukanlah hal yang baik, karena Yang Jen masih tidak yakin tentang pengaruh Kota Moikan, hal terbaik saat ini adalah tetap merendah. Tuan, apa yang kamu lihat? Dari 3 pil kai darah,
Satu telah diberikan kepada beruang junior, Cai-yun juga telah menjual dua lainnya dengan harga murah. 2.000 tael perak tidak banyak, tetapi masih cukup untuk dekorasi toko. Karena masih memiliki semangat, plakat pabrik pemurnian bersaudara telah dipasang dengan benar. Namun, Cai-yun melihat bahwa Yang Jen masih belum tidur meskipun seharian bekerja keras, maka Yang Jen datang untuk memeriksanya. Sekte Inti Merah. Yang Jen mengguncang buku di tangannya. Buku ini mengatakan bahwa dalam lingkup pengaruh Kota Moikan, Sekte Inti Merah adalah yang paling kuat, dengan sekte tanpa ikatan berada di urutan kedua. Namun, meskipun kedua sekte ini selalu berselisih, tidak pernah ada konflik langsung di antara mereka. Apa kamu tahu kenapa? Tidak. Cai-yun menggelengkan kepalanya. Mengapa Yang Jen tiba-tiba mempelajari sekta? Cai-yun mengira buku yang Yang Jen baca adalah tentang pil. Sekte Inti Merah didukung oleh sekte Kilo Sword, yang didukung oleh Xuan Tianzong. Sekte Tanpa Ikatan, di sisi lain, didukung oleh Gunung Jiang, yang didukung oleh Han Tianzong. Xuan Tianzong dan Han Tianzong adalah saingan, tetapi tidak satu pun dari mereka menginginkan konflik langsung. Dan karena itu kedua sekte kecil ini selalu menjaga tingkah mereka karena takut menyebabkan perang antara kedua tokoh tersebut. Cai-yun cemberut bingung. Benarkah? Tapi apa hubungannya ini dengan kita? Yang Jen mengangguk tanpa suara. Tentu saja ini ada hubungannya dengan kita. Karena aku tidak ingin hubungan mereka harmonis. Masih ada 1 tahun sebelum Sekte Tanpa Ikatan mulai menerima anak magang, dan aku ingin bergabung. Bergabung dengan Sekte Tanpa Ikatan? Cai-yun membeku. Cai-yun tidak menyangka bahwa Yang Jen akan memiliki rencana seperti itu, karena pembantu pribadi atau pelayan tidak diperbolehkan di sekta. Apa yang akan terjadi padanya jika Yang Jen bergabung dengan sekta? Melihat wajah Cai-yun yang terkejut, Yang Jen menepuk kepalanya sambil tersenyum. Jangan khawatir. Aku akan membawamu bersamaku. Aku tidak pergi ke sana untuk menjadi salah satu murid mereka, yang tidak akan menjadi apapun, jadi aku tidak akan terikat oleh aturan atau batasan mereka. Cai-yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika Cai-yun melihat kilatan cahaya dingin sesaat di mata tuannya. Namun, kehangatan tangan Yang Jen membuatnya tenang lagi, dan Cai-yun percaya bahwa apapun rencana tuannya, semuanya akan baik-baik saja selama Cai-yun bisa berada di sisi Yang Jen. Seperti yang telah diprediksi oleh Yang Jen, reputasi pabrik pemurnian bersaudara secara bertahap menyebar. Meskipun jauh dari pusat kota, harganya jauh lebih murah dibandingkan yang lain, terutama karena mempergunakan eliksir yang lebih canggih. Satu porsi bahan obat-obatan bisa berharga puluhan ribu, satu bahan yang lebih sedikit juga dapat berarti menghemat uang, karena jumlah pelanggan meningkat hari demi hari. Namun, yang mengejutkan Cai-yun adalah pikiran Yang Jen sepertinya tidak tertuju pada alkimia. Bahkan, Yang Jen mengumumkan bahwa Yang Jen hanya akan menerima 3 pelanggan sehari, dengan beberapa syarat. Nilai satu porsi bahan obat-obatan tidak boleh kurang dari 5.000 tael. Cai-yun tahu mengapa Yang Jen membuat syarat ini, karena sampai hari ini, tingkat keberhasilannya masih 100%. Ketika bahan obat-obatan, yang bernilai 5.000 tael, semuanya dimurnikan menjadi produk, harganya akan menjadi 4 kali lipat, artinya 20.000 tael per pil, penjualan 3 pil berarti menghasilkan 60.000 tael. 3 pelanggan sehari berarti mereka akan mendapatkan hampir 200.000 tael uang perak per hari. Cai-yun akhirnya mengerti mengapa Yang Jen begitu percaya diri sejak awal, dan mengatakan bahwa Yang Jen ingin menghasilkan uang dan menjadi sangat kaya. Itu karena Yang Jen pintar dan benar-benar mampu melakukannya. Siapa lagi yang bisa mendapatkan penghasilan 600.000 tael hanya dalam 3 hari seperti Yang Jen? Namun, ada satu hal yang masih membuat bingung Cai-yun. Jika tuannya memiliki keterampilan seperti itu, lalu mengapa Yang Jen tidak pernah menggunakan kemampuan itu sebelumnya ketika mereka berada di kota Kroyen? Tentu saja, hanya Cai-yun dan Yang Jen yang tahu bahwa, dari sudut pandang orang luar, keberhasilannya selama 4 kali berturut-turut hanyalah kebetulan belaka, dan uang yang Yang Jen butuhkan untuk persediaan bahan obat-obatan berikutnya memiliki resiko yang tinggi. Lagi pula, mereka sama sekali tidak mengetahui tingkat keberhasilannya yang mencapai 100%. Oh, guru, kita telah menghasilkan begitu banyak uang. Oh, menurutmu bagaimana kita harus membelanjakannya? Di penghujung hari, Cai-yun memandangi meja yang penuh oleh uang dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Yang Jen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Begitu banyak uang, katamu? Jumlah kecil ini tidak akan memberi kita bahan obat-obatan yang benar-benar berharga. Mengapa? Itu tidak akan memberi kita sepotong besi bintang bersinar. Cai-yun membeku karena penasaran. Besi bintang bersinar? Apa itu? Balasan Yang Jen biasa saja. Itu adalah sejenis biji yang dilebur dengan senjata untuk meningkatkan ketahanan dan ketajamannya. Ini sangat umum di dunia kultivasi, tetapi sebuah biji berharga setidaknya 2 juta, ada juga barang-barang yang lebih canggih yang benar-benar tak ternilai harganya. Dengan itu, Yang Jen meninggalkan ruangan dengan buku di tangannya. Cai-yun cemberut, lalu dengan gembira mencengkram catatan itu di dadanya. Meskipun Cai-yun tidak memiliki pengalaman Yang Jen sebelumnya, Cai-yun masih merasa senang dengan uang itu.
yang Cayun yakini akan cukup untuk menyambung hidupnya. Bulan purnama keperakan menyinarkan cahaya murni yang jernih ke dalam ruangan melalui jendela. Namun, kehidupan orang-orang kaya tidak berarti adanya perubahan, karena semuanya berjalan seperti biasa di kamar Yang Jen yang didekorasi secara sederhana. Bahkan, saat itu, Yang Jen duduk dalam pose teratai, membiarkan cahaya bulan menyinari tubuhnya. Napas vital surga dan bumi berkilau dan bersinar di bawah sinar bulan. Sudah mencapai tingkat 9 kali lipat dari alam pembuluh tali, dan terobosan lain yang berarti alam laut dalam. Namun, Yang Jen sedang tidak terburu-buru, karena Yang Jen tahu bahwa tubuhnya masih belum cukup kuat. Sekarang, ketika Yang Jen menggunakan tapa asura, Yang Jen hanya bisa mengendalikan 1/10-nya. Ini sangat umum di dunia kultivasi, tetapi sebuah biji berharga setidaknya 2 juta, ada juga barang-barang yang lebih canggih yang benar-benar tak ternilai harganya. Dengan itu, Yang Jen meninggalkan ruangan dengan buku di tangannya. Cayun cemberut, lalu dengan gembira mencengkeram catatan itu di dadanya. Meskipun Cayun tidak memiliki pengalaman Yang Jen sebelumnya, Cayun masih merasa senang dengan uang itu, yang Cayun yakini akan cukup untuk menyambung hidupnya. Bulan purnama keperakan menyinarkan cahaya murni yang jernih ke dalam ruangan melalui jendela. Namun, kehidupan orang-orang kaya tidak berarti adanya perubahan, karena semuanya berjalan seperti biasa di kamar Yang Jen yang didekorasi secara sederhana. Bahkan, saat itu, Yang Jen duduk dalam pose teratai, membiarkan cahaya bulan menyinari tubuhnya. Napas vital surga dan bumi berkilau dan bersinar di bawah sinar bulan. Sudah mencapai tingkat 9 kali lipat dari alam pembuluh tali, dan terobosan lain yang berarti alam laut dalam. Namun, Yang Jen sedang tidak terburu-buru, karena Yang Jen tahu bahwa tubuhnya masih belum cukup kuat. Sekarang, ketika Yang Jen menggunakan tapa asura, Yang Jen hanya bisa mengendalikan 1/10-nya. Jadi Yang Jen menggunakan napas vital untuk memperkuat tubuhnya. Bab 27, Garis Keturunan Kuno. Menggunakan napas vital untuk memperkuat tubuh? Sungguh manja. Untuk menyerap napas vital dari surga dan bumi adalah hal yang sangat memakan waktu dan sulit. Jadi, orang biasa biasanya tidak akan menyia-nyiakan hal itu untuk memperkuat tubuh mereka. Terutama karena tingkat peningkatan melalui metode ini lambat, jauh lebih tidak kentara dibandingkan dengan pil obat penguat tubuh. Pilihan yang akurat dapat dibuat setelah pro dan kontra telah ditimbang. Namun, ada satu hal yang orang awam tidak tahu. Ada batas seberapa banyak pil dapat memperkuat tubuh. Setelah batas itu tercapai, konsumen hanya dapat meminum pil penguat tubuh yang lebih canggih. Pada akhirnya, tubuh mereka akan terikat pada kekuatan maksimum yang diberikan oleh pil. Napas vital, di sisi lain, adalah hal yang berbeda. Karena meskipun tingkat peningkatannya lambat, dalam jangka panjang, napas vital akan meningkatkan kekuatan tubuh seseorang di luar batas yang diberikan oleh pil. Kemudian, dari sudut pandang rakyat jelata, kedua metode itu tidak efektif dan berbahaya. Oleh karena itu, di dunia kultivasi modern, sebagian besar memilih alam dan mengabaikan kekuatan tubuh. Napas vital terpancar dari 9 pembuluh tali dan mengalir di sepanjang otot dan tulang tubuh. Ketika pembersihan dosa ini selesai, Yang Jen tenggelam dalam transformasi menjadi lebih kuat, tetapi tiba-tiba, telinganya menangkap beberapa gerakan dari tanah. Apa itu? Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Yang Jen berguling dan turun dari tempat tidur, menginjak tanah dengan kaki telanjang. Saat itu, sensasinya menjadi lebih jelas, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam tanah dengan keras. Getaran yang datang dari bawah tanah. Aneh. Getaran naik dan turun tanpa henti, dan menjadi semakin kuat. Namun, bahkan setelah perenungan